Penyelenggaraan Olimpiade Catur ke-45 di Budapest, Hongaria, yang bersamaan dengan PON Aceh Sumut yang otomatis menyedot para pecatur teras nasional, membuat PB Percasi akhirnya berani menjatuhkan pilihan pada anak-anak muda. Mengapa tidak? Ketika putri Tiongkok muncul dengan tim kelas 2, dan Inggris dengan Bodana Sivanandan yang masih berusia 9 tahun, sudah layaknya Indonesia juga bermain di arus yang sama. Tim putra dimotori oleh The Dream Team Reborn, sebuah proyek masa depan catur Indonesia yang terdiri atas FIDE Master Satria Duta Cahaya, kandidat Master Fabiano Glenn Mariano, Zaki Dia Ulhak, dan Christopher Reinhardt. Hanya FIDE Master Andrean Susilodinata saja yang eksponen The Dream Team perdana di awal tahun 2000-an. Hasilnya, tim putra Indonesia menempati posisi ke-75 di kelompok Open dan ke-59 di kelompok wanita. Dengan rating rata-rata 2.234, tim Indonesia masih terlalu perkasa bagi tim Grenada di babak pertama. Dipasang di papan pertama menggantikan Andrean, Satria Duta tidaklah kesulitan untuk menekuk Gilbert Renil dengan buah hitam. Sepanjang 10 partai dari 11 babak yang dimainkan, tampaknya tidak mudah bagi Andrean di posisi papan pertama. 4 kali ia kalah dibanding 2 kali menang. Namun satu kemenangan atas Grandmaster Hungaria Gergely Kantor di babak keempat ikut menentukan kekalahan mengejutkan tim Hungaria C dengan skor 2,5-1,5. Dan satu lagi saat menghadapi tim kuat Georgia, Andrean jadi satu-satunya yang meraih poin, dengan remis lawan Grandmaster Mikhail Megdishvili. Julukan The Indonesian Chess Prodigy tidaklah berlebihan bagi Satria Duta. Bermain di papan kedua dengan skor 63,63% serta meraih norma Master Internasional tentunya fenomenal. Permainan taktis nan indah hampir selalu saja terselip di partai-partainya. Kita ikuti langkah taktis Duta berikut saat menaklukkan Samir Sahidi dari Slovenia di babak kedua. Hitam kuda D3, lalu Duta kuda F6 ancam skakmat benteng di H7 sekaligus kuda di D3 untuk menyederhanakan kemenangan dengan ending benteng. Ada satu kejadian menarik di babak ke-6 saat melawan tim Finlandia. Tertinggal 2,5 Duta masih bertarung alot melawan Master Internasional Mikhail Agopov yang sepertinya sangat berambisi untuk menambah kemenangan. Dalam bangunan yang praktis remis, Agopov sepertinya masih memancing-mancing dengan kuda E6. Tapi setelah Duta dengan tenang memajukan bidak D3, Agopov terhenyak diam dan segera menyerah. Diceritakan, Agopov sempat emosional membanting perangkat kertas notasi begitu usai ditandatanganinya. Tidak tinggal diam, Duta dengan simpatik membalas, "I am sorry, memang partai seharusnya draw." Insiden itu sempat dilihat wasit, dan kedua pecatur diminta menjauh dari meja pertandingan oleh wasit agar tidak mengganggu pemain lain yang masih bertanding. Atlet Sulawesi Tengah Zaki Dia Ulhak boleh dibilang punya jam terbang lumayan, tipenya petualang. Ketika lawan papan ketiga tim Slovenia, Internasional Master Juraj Druska, posisinya berkembang inferior di babak tengah apalagi tim sudah ketinggalan 2-0. Naluri petualangannya mulai muncul. Zaki mengorbankan benteng ditukar bidak untuk mengacak-acak permainan dengan memanfaatkan keadaan raja lawan yang terbuka serta benteng dan gajah lawan yang pasif di sayap menteri. Dalam keadaan yang sama-sama krisis waktu tinggal hitungan detik, tekanan Zaki melemah sehingga lawan berbalik menguasai keadaan. Awalnya, Glenn Mariano yang dipandang bagaikan tombak kembar dalam The Dream Team Reborn bersama Satria Duta sangat diharapkan bisa berbuat banyak, namun startnya tersendat-sendat. Beruntung di babak ke-11, Glenn menutup penampilan dengan skor 50% setelah menundukkan pecatur Libya Ahmed Nasser Eldean secara meyakinkan.
adalah Christopher Reynad, pemain cadangan yang sempat meraih hasil 75%. Darinya, satu kenangan kombinasi indah tercipta lewat korban benteng untuk membongkar perbentengan raja di tengah kandidat Master Palestina Baha Miswadah. Hancur sudah, kuda terancam, gajah juga terancam. Di kelompok putri, meski didominasi oleh para pecatur muda, tampak dua pecatur senior kandidat Master Wanita Evi Lindiawati dan Master Internasional Wanita Lindri Juna Wijayanti 4 kali juara kejurnas wanita di eranya Grandmaster Edi Handoko, Master Internasional Roni Gunawan, dan Grandmaster Utut Adianto. Faktor pengalaman sepertinya belum bisa jadi ukuran di arena akbar ini. Bagi sang legenda Lindri Yuni yang berusia 60 tahun, boleh jadi masa jayanya sudah lewat. Tidak beda jauh dengan perjuangan Evi Lindiawati untuk menutup posisi penting papan pertama. Tapi problem unforced error lah yang biasanya terjadi. Blunder, bidak D5 ternyata beracun. Tapi Evi juga punya partai menang cantik saat menundukkan Salih Hamadeh dari Libanon di babak ke-8. Sehingga secara tidak langsung, Angel Ruth dan Evi Yuliana harus bertempur habis-habisan babak demi babak. Demikian juga ketika melawan pecatur Slovenia Zalaur, Ruth terlalu memaksakan diri dalam posisi ending yang seharusnya bersikap menunggu dan bermain defensif. Lihat diagram. Putih lebih menguasai ruang dengan mobilitas para perwira yang lebih dinamis. Meski formasi defensif bidak hitam dan faktor gajah belang jadi poin yang penting bagi hitam. Teorinya putih unggul tipis dan cenderung remis menurut Enjin. Sayangnya, alih-alih mengaktifkan raja ke E7 sehingga memudahkan pergerakan benteng di baris ke-8, Ruth justru terburu-buru mempersiapkan rencana kurang tepat dengan memajukan bidak F6 disusul dobrakan E5. Akibatnya petak-petak warna putih jadi terbuka sehingga jadi akses berbahaya gajah putih ke E6 disusul terobosan raja putih ke sayap raja hitam. Sikap tanpa kompromi inilah yang beberapa kali jadi bumerang bagi Ruth. Setelah menolak tawaran remis FIDE Master Wanita Iran Karimi Setayes dan kandidat Master Wanita Tunisia Mefteh Meisem. Dan setelah perjuangan panjang Ruth akhirnya menyerah. Kecewa memang, tapi biarlah buat pelajaran, kata Ruth. Esoknya di babak ketiga Ruth balik tampil rapi dengan menundukkan pecatur Hong Kong Luo Yuxin, juga lewat ending yang panjang. Dan hitam kehabisan skak. Lain lagi dengan penampilan Evi Yuliana.
putri asal Semarang yang selama ini lebih banyak bermain di tingkat lokal. Kalau tidak karena Olimpiade, tidak ada yang mengira levelnya yang sesungguhnya. Gaya permainannya agresif, cocok dengan kemahirannya bermain blitz, bahkan ada kalanya galak, seperti saat menundukkan pemain Palestina Yara Fakeh di babak kelima. Di sisi lain Evi bisa juga bersabar saat bertahan dan bila ada kesempatan ia bisa juga membalikkan keadaan. Hitung-hitungannya tim Indonesia bisa menang tipis atau imbang bila Evi kalah. Namun Evi melihat ada celah untuk infiltrasi menteri ke sayap Raja Hitam dan lewat beberapa langkah paksaan, lawannya dibuat mat. Lagi-lagi Raja Hitam diburu untuk dimatkan. Setengah poin berhasil juga Evi raih atas FIDE Master wanita Sofia Blokin dari Estonia yang 124 poin rating di atasnya. Evi boleh jadi sudah lulus ujian dalam kondisi-kondisi seperti itu, dan jangan kaget Evi memborong gelar kandidat Master dan FIDE Master sekaligus. Untung ada Adeline Clementia di papan keempat, yang termuda dalam tim. Awalnya Adeline seperti seorang slow starter yang berhati-hati, beberapa kali ia main draw. Bahkan untuk satu kesempatan emas menang dengan cepat lewat langkah-langkah paksaan. Beginilah posisi krusialnya di babak ke-6. Putih Adeline dan hitam kandidat Master wanita Estonia, Olde Grete. Adeline sempat 2 kali bolak-balik langkah skak. Dikira mau memanfaatkan waktu increment dalam krisis waktu. Ruth yang saat itu masih bertarung alot di sampingnya, mengira Adeline cari aman, mau mengamankan gelar kandidat masternya, sehingga langkah menangnya lewat. Padahal dengan korban benteng di G7, partai sudah selesai. Meski demikian, ada satu hal yang menonjol dari Adeline Clementia. Tipe posisionalnya yang solid dan sabar ala mantan juara dunia Anatoly Karpov. Kita ikuti satu penyelesaian partainya saat menundukkan putri Palestina Wajed Natsheikh di babak kelima. Akhirnya, apapun drama-drama yang muncul dalam Olimpiade Budapest, Indonesia masih tetap memiliki potensi untuk terus dikembangkan dari generasi mudanya. Satu norma internasional master dari Satria Duta, satu kandidat master dari Zaki, 2 FIDE Master wanita dari Evi Yuliana dan Adeline serta satu kandidat Master wanita dari Ruth. Semuanya boleh jadi merupakan catatan rekor terbanyak perolehan gelar di Olimpiade bagi tim Indonesia. Selamat, bravo.